Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Dialah Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita terus berdoa kepadanya. Semoga Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Sore yang mulia ini kita sempurnakan dengan terus-menerus menjadi yang ketiga setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya, kemudian seluruh malaikat disebutkan Allah juga demikian, maka Allah mengajak kita. Masya Allah. Ini ibu bapak, adik-adik, teman-teman sekalian, kakak adik yang dirahmati Allah, ini sungguh beda. Ibadah yang satu ini sungguh unik. Kalau ibadah yang lain Allah hanya langsung menyebutkan tegakkan salat, aqimus salat, wa atiz zakah, wa ataz zakah, bayarkan zakat, wa tahujjal bait, berkunjunglah, berziarahlah ke Baitullah, haji atau umrah, wa tasuma Ramadan, berpuasalah di bulan Ramadan. Hampir semua ibadah-ibadah disebutkan Allah secara langsung dengan perintahnya. Tapi kali ini ibadah ini Masya Allah, Allah menyebutkan dirinya lebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Allahu akbar. Yusalluna 'alan nabi. Sungguh benar-benar Allah, semua malaikat-malaikatnya, Allahu akbar, semua terus-menerus yusallun, senantiasa bersolawat 'alan nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah mengajak kita, memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allahu akbar. Baru Allah mengajak kita, Masya Allah, duhai mukmin, sallu alaihi wasallimu taslima. La haula wa la quwwata illa billah. Maka sore ini kita sempurnakan majelis yang mulia ini dengan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak, kakak adik, semua yang hadir sore hari ini, Masya Allah, betapa bahagia kita tak terkira, ya, Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita melalui nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa yang kemudian akhirnya kita pelajari, kemudian kita mengambil i'tibar, ibrah dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengannya Allah memuliakan kita. Ada satu kalimat Allah yang sangat menohok untuk kita,
hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah dalam sumpah-sumpah Allah yang begitu banyak, sumpah Allah dengan makhluknya yang begitu banyak, hal fi dzalika, apakah yang demikian itu ada pelajaran lidzi hijr, bagi yang berakal. Hijr itu akal. Tetapi Masya Allah, Allah menggunakan kalimatnya bukan lidzi aql, bukan. Bahasa Arabnya akal. Tapi Allah menggunakan hijr. Hijr itu maknanya penutup, ya. Mudah-mudahan ibu bapak, kakak adik nanti diberi kesempatan mengunjungi Hijr Ismail, ya, insyaallah ya. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah yang ketika tawaf tidak boleh melalui itu, karena itu bagian dari Ka'bah. Tawaf itu di sekitar Ka'bah. Hijr itu penutup. Akal itu hijr dalam bahasa Arab. Kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran, karena akal itu akan menutup orang yang memiliki akal, hijr, untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas. Karena orang yang berakal akan menutup dirinya atas izin Allah, atas rahmat Allah, untuk melakukan hal yang tidak pantas. Akal itu akan menutup atas izin dan perintah Allah, dengan rahmat Allah, akan menutup seorang yang memiliki akal itu dari membangkang kepada Allah, ya, karena sudah begitu banyak bukti yang Allah tunjukkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, memberikan kekuatan orang yang berakal, maka ia tertutup dari peluang ingkar kepada Allah. Yang ketiga, akal itu akan menutup seseorang yang berakal dari membangkang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ayat-ayat Allah, kisah para nabi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Allah menyebutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan setiap kali kami Allah mengisahkan kepadamu ya Rasulullah, hingga sampai kepada kita, min anba'ir rusul, dari kisah-kisah, berita-berita para rasul, ma nusabbitu bihi fu'adak, itu yang kami sampaikan agar kami meneguhkan iman kalian, agar kami Allah meneguhkan keyakinan kalian, agar kami Allah meneguhkan ketaatan, istiqamah kalian. Yang pertama, setelah membaca kisah para nabi dan rasul, maka diharapkan kita diberikan oleh Allah as-sabat, keteguhan, keyakinan, kekokohan, istiqamah. Selanjutnya Allah berfirman, wa ja'aka fi hadhil haqq, dan kami ketika mengisahkan itu, sungguh bersamanya adalah berita yang pasti benar, al-haqq. Yang selanjutnya Allah menyebutkan wa mau'izah, dan pelajaran. Di dalam kisah para nabi dan rasul pasti terdapat pelajaran yang sangat berharga. Dan yang ketiga, wa dzikra lil mu'minin, dan ini menjadi zikra, pengingat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
ibu, bapak, kakak, adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan betapa banyak pelajaran dari Nabi Adam alaihissalam. Kita ringkaskan sambil insya Allah kita sempurnakan di sore hari ini. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada kita karakter pembelajar sekaligus guru. Pembelajar sepaket sekaligus dengan pengajar. Ya Allah, bagaimana seorang muta'allim, pembelajar, kemudian sekaligus menjadi mu'allim, menjadi pengajar. Orang yang belajar kemudian menjadi pengajar. Ini karakter pertama yang semoga menginspirasi kita semua, sehingga setiap saat kita berusaha seperti kata sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau ada yang mengatakan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh aku sangat merasa rugi jika ada hari yang terlewat, umurku habis, tapi ilmuku tidak bertambah. Hari lewat, ilmu lewat. La haula wala quwwata illa billah. Bersyukur, sungguh berbahagia sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala antarkan kita, berikan kesempatan kepada kita untuk mereguk ilmu yang Allah ajarkan kepada kita melalui kisah Nabi Adam alaihi salam, belajar dan mengajarkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ketika seorang mengajarkan ilmu itu disyaratkan ia harus secara akademis, secara gelar, secara kemampuan kemudian dianggap atau sudah dikatakan layak ketika telah diakui? Saya kira kita sepakat kalau untuk derajat alim, ulama, tentu memang tidak semua kita. Tapi kita belajar dari Nabi Adam, mengajarkan, bukan menjadi pemberi fatwa, bukan, mengajarkan. Ya Allah, ibu bapak masih ingat ketika sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau hari pertama menjadi muslim. Hari pertama menjadi muslim, mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, sangat dekat. Semenjak belum menjadi nabi hingga kemudian menjadi nabi, dan Allah menyebutkan beliau salah satu sahabat mulia itu yang menemani Rasulullah dalam semua kesempatan. Masya Allah, hari pertama beliau bergabung bersama Nabi, Nabi sudah mendapatkan beberapa ayat Al-Quran. Hari pertama baru 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Hari ini kita sudah berapa ayat? Baru 5. Al-Alaq sampai utuh hafal? Itu sudah 19 ayat ya.
Waktu hari pertama itu belum ada Al-Fatihah. Jadi kalau kita ditambah Al-Fatihah sudah 26. Padahal Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas juga hafal. Apalagi di rumah Quran ya, Masya Allah. Sudah banyak yang selesai juz 30, juz 29 dan seterusnya. Masya Allah. Jadi kalau untuk bekal mengajarkan, kita lihat sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Hari pertama dengan bekal hanya tanda kutip, hanya 5 ayat, beliau mengajak 5 sahabat baru. Allahu Akbar. Berarti ibu bapak, kakak adik mestinya ngajak berapa sahabat baru? Dengan Al-Alaq yang 19 ayat, berarti mestinya mengajak 19 sahabat baru. Masya Allah. Kalau bandingannya 1 ayat 1 sahabat. Allahu Akbar. Apakah sahabat Abu Bakar sudah menjadi alim saat itu? Beliau baru tahu tentang 5 ayat itu. Dan Masya Allah, benarlah kata para ulama, melanjutkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam diajarkan bukan dengan ilmu saja atau ilmu terlebih dahulu, bukan. Para ulama melanjutkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adab sebelum ilmu itu. Maka Allahu Akbar, orang-orang kemudian tertarik kepada Islam, bergabung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan adab itu, mempraktikkan ilmu itu. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kami sadar beliau Al-Amin, tak pernah dusta, paling bisa dipercaya, kalimat-kalimatnya pasti benar. Maka ketika kemudian beliau mengajak Allah, sembahan kita hanya satu, ya sudah, bismillah. Iqra, bacalah dengan menyebut ismi rabbik, dengan menyebut nama Rabb kalian yang mencipta, memelihara, memberi rezeki, yang mengatur kehidupan kalian. Rabb. Allahu Akbar. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selepas dari kajian-kajian Al-Quran di rumah Quran atau di ta'lim-ta'lim yang lain, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk mendapatkan buah dari adab itu, sehingga yang kita wujudkan, yang kita praktikan bukan sekadar orasi pintar bicara, tetapi bagaimana adab itu. Nah, inilah dasar ilmu, dasar belajar dan mengajarkan. Yang kedua, waktu itu kita sudah belajar bagaimana karakter utama Nabi Adam alaihissalam, yaitu mau mengakui kesalahan dan segera bertaubat. Allahu Akbar. Ibu dan bapak, kakak adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam dengan sadar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji kepada Nabi Adam alaihissalam di surat Al-Baqarah ayat ke-38 gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a. Qul, Allah Subhanahu wa ta'ala qulna, berfirman, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semua bersama-sama, minha, dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bekal kepada Adam, kepada ibunda Hawa, yaitu huda, petunjuk.
Maka ketika nanti benar-benar datang kepada kalian dariku Allah huda, petunjukku, faman tabi'a hudai, maka siapapun di antara kalian dan anak keturunan kalian, ya, tidak terbatas Nabi Adam, yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka kami Allah akan berikan kepadanya tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Allahu Akbar. Ibu bapak, kakak adik yang dirahmati Allah, maka Allah mengajari beliau. Sesaat kemudian beliau diturunkan Allah karena kesalahan yang beliau perbuat, maka beliau langsung bertaubat. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, benar-benar kami telah melakukan kesalahan, benar-benar kami telah menganiaya, zalamna anfusana, telah menganiaya diri kami ya Allah. Illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak ampuni dan tidak sayangi kami, tidak beri rahmat kepada kami, dan rahmat Allah yang paling tinggi adalah ampunan. Rahmat Allah yang paling tinggi bagi kita manusia adalah ampunannya. Lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk yang rugi ya Allah. Allahu Akbar. Ibu bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima perintah dari Allah, kalimat-kalimat dari Allah, yaitu fataba alaihi, Allah menerima taubat atasnya, Allah menerima taubatnya, karena sungguh innahu huwat tawwabur rahim, sungguh Allah maha penerima taubat, maha sayang. La haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak, bagi siapapun Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita, siapapun dari kita, lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu bani Adam khatta'un, semua anak keturunan Adam seperti Nabi Adam, seperti ayahnya Adam, yaitu khatta'un, melakukan salah semuanya, tidak ada satupun yang tidak bersalah ya Allah. Maka ibu bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar gembira, motivasi, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surat Az-Zumar ayat 53-54. Qul ya ibadi, Allah berfirman, katakan ya Rasulullah, ya ibadi, duhai hamba-hambaku. Allahu Akbar. Allah menggunakan kata ibad itu biasanya untuk hamba-hamba yang sangat dekat dengan Allah. Para nabi dan rasul, Allah menyebutnya abid atau abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan abdihi. Di surat yang selanjutnya, Al-Kahfi ya,
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Segala puji bagi Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada hamba-Nya. Di ayat berikutnya di surat Maryam, kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Masya Allah. Ibu bapak kakak adik, begitulah Allah menyebut para nabi. Nah, ini Allah memerintahkan kepada nabi untuk menyerukan kepada hamba-hamba Allah, tapi luar biasa. Yang diseru adalah alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kelewatan. Ya Allah. Tapi Allah menyebutnya dengan ibadi. Sungguh betapa sayang Allah pada kita. Masya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, melakukan dosa-dosa yang kelewat batas. Allahu Akbar. Allah menyampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling tinggi adalah ampunannya. Jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Allahu Akbar. Kenapa? Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh benar-benar Allah Maha mengampuni terus-menerus semua dosa-dosa. La haula wala quwwata illa billah. Semua jami'a. Syaratnya taubat. Wa anibu ila rabbikum. Wa anibu, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Rabb kalian. Yang kedua, wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Yang kedua, aslimu, tunduklah, nurut, aslimu, segeralah kalian tunduk pada perintah Allah sebelum datang masa, sebelum datang azab yang kalian tidak akan menjumpai penolong. Kalian tidak akan ditolong. Taubat, tunduk, ikuti perintahnya. Yang ketiga, syarat ketiga, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Segeralah, ittabi'u, ikuti, ahsana ma unzila ilaikum, ikuti semua kebaikan yang Allah ajarkan ketika Allah menurunkan kepada kalian dari Rabb kalian Al-Quran. Tapi ada syaratnya, min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah, sebelum datang azab Allah yang tiba-tiba, baghtatan, wa antum la tash'urun, yang kalian tidak merasakan, tiba-tiba. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah dari belum taubat, belum tunduk, belum ikut Al-Quran saat kita berdosa.
saat kita bersalah, dan na'udzubillah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sebelum datang azab Allah yang tiba-tiba. La haula wala quwata illa billah. Ibu bapak, kakak adik, azab Allah ada yang datangnya tidak tiba-tiba. Allahu Akbar. Gak ngerti, ujuk-ujuk. Ya Allah. Tsunami Aceh jam berapa itu? Jam 6 pagi. Saat manusia, orang-orang sedang bermain di pantai. Gak ngerti, gak terbayang, gak ada 1 menit. Datang tiba-tiba gelombang setinggi pohon kelapa bahkan lebih, menelan 200.000 manusia. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak hanya kalau gelombangnya naik kan bukan baghtatan, ini gelombangnya menyapu, jadi menghantam dengan suhu yang begitu panas konon, kulit melepuh, tenggelam, membawa begitu banyak partikel padat, menghantam material padat. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baghtatan, pasti mendadak, tiba-tiba, tanpa ada kabar sebelumnya. La haula wa la quwata illa billah. Gempa bumi, ada gempa bumi yang enggak mendadak, mesti mendadak. Gempa bumi, banjir, longsor dan seterusnya. Ya Allah, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga kita. La haula wa la quwata illa billah. Ibu dan bapak, kakak adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah bertaubat, segeralah tunduk, segeralah ikuti sebelum datang azab Allah yang mendadak. Yang selanjutnya, an taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar tidak ada yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku, ya hasrata, penyesalanku atas kelalaianku, ma farrattu fi jambillah, ketika tidak menunaikan perintah Allah. Sungguh aku orang yang memperolok-olok agama Allah. Dan ayat berikutnya, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau nanti ada yang berkata, lau, seandainya anna Allah hadani, seandainya Allah memberikan aku hidayah, pasti aku termasuk mereka yang bertakwa. Ya Allah, malah bersumpah di depan Allah, kalau Allah berikan aku hidayah, aku bertakwa deh gitu. Ya Allah. Atau jangan ketika datang azab, kemudian dia berkata, au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Sungguh ya Allah, jika nanti aku dikembalikan ke bumi, ke dunia, pasti ya Allah, aku fa'akuna, akan menjadi. Oh, namanya belum terjadi kan. Seandainya aku dikembalikan, aku akan haula wala quwwata. Tidak ada untuk taubat nanti tidak ada. Inilah yang Allah panggil kepada kita saat kita melakukan dosa. Bismillah. Ini karakter yang luar biasa dari ayah kita Adam alaihissalam, ibunda Hawa. Mereka senantiasa berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, rasa-rasanya yang pantas membaca doa ini ya kita mestinya. Rabbana zalamna anfusana.
Ibu bapak kakak adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah mengajarkan kepada kita melalui kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu sifat mulia malu. Ya Allah, masih ingat gak ibu bapak kakak adik ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat pertama yang diajarkan seluruh nabi dan rasul adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika tidak ada malu, lakukan semaumu. Ya Allah, tidak malu, lakukan semaumu. Innalillah. Ibu bapak, orang yang tidak punya malu, maka tadi yang pertama lidhi hijr la dhi hijr, bukan lidhi hijr la dhi hijr, tidak ada akal baginya. Ya, orang yang tidak berakal, orang apa itu? Innalillahi. Tidak hanya dungu, sampai hilang akal. Tidak berakal, hilang akal. Iya. Ya Allah. Enggak pakai pakaian, ya jalan-jalan, enggak ada rasa malu. Innalillahi. Ya Allah. Membuka aurat, dia tidak punya rasa malu. Maka sungguh beruntung ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-haya wal iman. Nah ini al-haya, malu, wal iman, dan iman ini sepasang, tidak boleh dipisah. Al-haya, innal haya'a wal imana. Sesungguhnya benar-benar malu dan iman adalah qurina jami'a, dua hal yang jami'a tidak bisa dipisah, menyatu. Ya Allah, fa idza rufi'a ahaduhuma, andaikan yang satu lenyap, maka rufi'al akhar, lenyap yang lain, malu dan iman. Ya Allah, ibu bapak kakak adik yang dirahmati Allah, orang kalau tidak punya iman, ya tidak punya akal, nggak punya iman, maka tidak ada malu. Terangkat, imannya lenyap, malu hilang. Orang kalau sudah tidak punya malu, maka Nabi tadi bersabda yang pertama, lakukan semaumu. Ya Allah, ya Rabb, semoga Allah tanamkan al-haya, malu dalam hati kita. Malu berbuat salah, malu berbuat dosa, malu membuka aurat di depan orang-orang yang tidak berhak dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Andaikan malu hilang, sudah tidak punya malu, maka bersamaan iman pun hilang. Ya Allah, maka kita belajar sungguh-sungguh dari Nabi Adam alaihi salam. La haula wala quwwata illa billah. Banyak ya, di Al-Baqarah ada, di Al-A'raf ada. Kita buka di Toha di antaranya, ya. Toha ada kisah tentang Nabi Adam yang di akhir itu, hampir akhir nih. Mulai ayat berapa? 116 sampai 123. Ini kisah Nabi Adamnya. Nanti 124 tema yang lain, tapi sangat menarik, Masya Allah. 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Ya Allah, إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الله أكبر. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Allahu Akbar. Ibu bapak, kakak adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah ketika malaikat diperintah sujud menghormati Adam, maka mereka sujud semua kecuali perintah Allah kepada iblis. Iblis menolak, dia mengabaikan, menolaknya. Maka kami berfirman, duhai Adam, ini musuhmu dan musuh istri, pasangan. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah sudah mengingatkan kepada Nabi Adam, jangan pernah, ya Allah, jangan pernah, sungguh jangan sampai ia mengeluarkan berdua dari surga. Sudah diingatkan, pasti kamu celaka. Fatashqa, kamu celaka nanti. Kalimat fatashqa nanti diulang di akhir ayat yang tadi kita baca. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Ya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. La ta'ra, la tajua, la ta'ra, tidak akan lapar, tidak akan telanjang. Wa annaka, dan sungguh engkau benar-benar, ya Allah, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga. Tazma'u fiha wa la tadha, dan tidak kena duha, tidak kena panas matahari yang anak-anak unta mulai gelisah, panas, ya. Ya Allah, sejuk, tenang, cukup, tidak lapar, pakaian rapi. Tapi kemudian datanglah was-was itu dari syaitan. Qala, duhai Adam, kata syaitan, Mas, mau enggak aku tunjukkan khuldi, syajaratul khuldi, syajaratul khuldi. Ya Allah, sudah kekal, mulkin la yabla, engkau kekal di sana
dan engkau berkuasa, tidak akan lenyap kekuasaanmu. Ya Allah, was-was ini kemudian menarik dua makhluk Allah yang perdana ini, makhluk baru ini, nggak ngerti. Tapi Allah sudah mengajarkan, la haula wala quwata illa billah. Qadarullah, begitulah Allah menakdirkan. Keduanya fa'akala, keduanya makan. Minha, tidak sampai habis. Ya Allah, fabadat lahuma sawatuhuma. Ya Allah, maka tampaklah aurat mereka. Tadi di awal sudah dikatakan, alla taju'a wa la ta'ra, tidak akan kelaparan, tidak akan ta'ra, telanjang. Tapi karena melanggar perintah Allah, lenyap pakaian mereka. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi ibu bapak, kakak adik? Masya Allah, beliau yakhsifani alaihima, keduanya langsung gitu, spontan, tidak membiarkan auratnya terbuka, langsung memunguti daun-daun surga. Min waraqil jannah. Allahu Akbar. Ditutuplah aurat mereka berdua. Ya Allah, inilah contoh terbaik yang Allah ajarkan kepada kita melalui kisah Adam dan Ibunda Hawa alaihi wassalam. Ya Allah, maka wa asa Adamu rabbahu faghawa, Nabi Adam telah berbuat salah, tapi Allah ijtabahu rabbuhu, Allah memilihnya. Ini sudah takdir Allah. Allah menurunkan Adam untuk menjadi ibrah buat kita, bagaimana sikap orang yang bersalah. Maka Allah memilih Adam untuk menjadi contoh. Kalau bersalah, segera fataba alaihi, segera bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Wahada, dan Allah memberikan hidayah. Allah berikan hidayah bagaimana cara bertaubat. Qala, Allah berfirman, ihbitu minha jami'a, diulang ayat yang tadi. Maka fa imma ya'tiyannakum minni huda, siapapun yang didatangkan huda, petunjuk kepadanya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Tadi di awal, jangan sampai dikeluarkan dari surga. Kalau yang keluar dari surga pasti celaka. Ya Allah. Ibu bapak, Adam alaihi salam, Ibunda Hawa makan buah yang Allah larang. Allah turunkan, Allah keluarkan, keluarlah dari surga. Ya Allah. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Perbuatan tercela yang ada makan buah itu saja dikeluarkan, apalagi perbuatan dosa-dosa yang lain yang kita berpotensi melakukan. Naudzubillah. Ya Allah. Bismillah. Semoga dengan ini Allah berikan hijr, Allah berikan tutup akal yang nanti akan membuat kita malu melakukan salah. La haula wala quwata illa billah. Berikutnya ibu bapak, kakak adik, karakter yang berikutnya bersyukur. Nabi Adam adalah contoh terbaik bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ibu bapak, Nabi Adam senantiasa berdoa, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika engkau memberikan kepada kami keturunan yang salih, nantinya saat engkau memberikan itu ya Allah, pasti kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan kita menyaksikan lewat kisah-kisah Nabi Adam mendidik putra-putrinya, beliau adalah orang yang paling pandai bersyukur. Allah berikan kepadanya kekuatan istiqamah, kemampuan untuk mendidik putra-putrinya, sehingga beliau contoh terbaik bagaimana bersyukur. Teringat pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ingatlah Allah, bersyukurlah kepada Allah
dikala lapang, dikala bahagia, dikala mendapat nikmat, dikala senang, dikala tidak ada masalah. Maka Allah mengingatmu saat engkau duka, saat engkau sempit, saat engkau lara, papa, sakit dan seterusnya. Ya Allah, inilah syukur. Inilah syukur. Ikhwas sekalian, ibu bapak, kakak adik, saya pernah ikut kajian tafsir itu. Ustaz Dr. Ahzami, Allah yarhamhu, beliau mengisahkan Abu Qilabah, buta, lumpuh, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, berbaring. Tapi Masya Allah, setiap pagi beliau berdoa, Allahumma ya Allah, Alhamdulillah alladzi faddalana katsiran mimman khalaqa tafdila. Masya Allah, buta, lumpuh, gak bisa apa-apa, tapi doanya Allahu Akbar, Alhamdulillah, monggo, alladzi faddalana katsiran mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Engkau lah yang telah memberi aku karunia lebih banyak dari karunia yang engkau berikan kepada makhluk yang lain. Buta, lumpuh, tapi mengatakan karuniamu kepadaku lebih banyak dibandingkan karuniamu kepada makhluk yang lain. Masya Allah. Allah. Ya, menjadi manusia, menjadi mukmin adalah peringkat tertinggi di sisi Allah dibanding makhluk yang lain. Maka beliau fokus kepada iman yang Allah turunkan kepadanya, bukan fokus pada maaf buta dan lumpuhnya itu, bukan. Ya Allah, kenikmatan apa yang lebih besar daripada kenikmatan iman? Masya Allah, ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya hampir sepekan ini. Ini medsos kita kan bertebaran kisah-kisah tentang yang wafat Jumat itu, Stephen. Masya Allah, ya. Saya kira kita wajib belajar dari beliau, Masya Allah, tentang iman, tentang amal salih, luar biasa, tentang syukur. Ya, beliau mengajarkan itu, ikhlas, sabar, syukur, husnul dzan. La haula wala quwwata illa billah. Ibu dan bapak, kakak adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sifat berikutnya yang bisa kita pelajari dari Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa adalah terus-menerus nyuwun kepada Allah agar dibimbing dengan syariat Allah. Nyuwun agar senantiasa mendapat hidayah Allah. Itu yang diminta oleh Nabi Adam alaihi salam. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kakak adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita anak-anak beliau, Habil, Qabil, menjadi sejarah yang tidak terlupakan bagaimana produk binaan Nabi Adam atas bimbingan Allah, wujudlah Habil. Habil yang dengan keyakinan penuh beliau mengatakan, sungguh yang diterima Allah adalah korbannya orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Gak ada yang diterima Allah kecuali yang dipersembahkan oleh orang-orang yang bertakwa. Itu produk didikan Nabi Adam.
Maka Nabi Adam selalu nyuwun kepada Allah agar senantiasa dibimbing, diberi hidayah, agar senantiasa dididik Allah. Karena kalau tidak ada hidayah Allah, nggak tahu bagaimana. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak membimbing kami tidak akan mendapatkan pembimbing, pemberi petunjuk selain Engkau. Semoga ibu bapak kita semua mengawali setiap pagi dengan doa-doa terbaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami benar-benar memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Yang kedua, at-tuqa, takwa yang sempurna, takwa yang terbaik. Al-afaf, dijaga dari dosa. Wal ghina, dicukupi Allah. Semoga Allah izinkan kita untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Semoga pelajaran-pelajaran ini benar-benar kita praktikan, kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allah tanamkan itu kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pada Ustaz Husni yang telah menyampaikan materi meneladani akhlak mulia, yang kali ini tema Nabi Adam, lanjutan yang awal kemarin, yang kita bisa mempelajari bahwa yang pertama ini Nabi Adam memberikan pelajaran pada kita, memberikan karakter selalu belajar dan mengajarkan. Kemudian yang kedua, segera mengakui kesalahan dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memiliki sifat mulia, yaitu rasa malu. Dan yang keempat, bersyukur, ya, selalu ingat kepada Allah. Yang tadi disampaikan bahwa ada kisah Abu Kilal tadi, yang buta kemudian lumpuh, namun doanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Mas Sabra juga, tingkatan orang itu ada yang pertama bersabar, kemudian yang kedua berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga bersyukur, selalu bersyukur apapun yang menimpanya, dan yang paling tinggi adalah ikhlas, bersyukur bersabar. Yang berikutnya adalah terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya sudah kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat, ya, yang paling tinggi tadi disampaikan berupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan info minggu depan, insyaallah, karena pengurus pada keluar kota, insyaallah diliburkan dulu kajian, nanti di lanjutkan lagi minggu depannya, nanti diinfokan di poster-poster berikutnya. Kita cukupkan kajian pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.